ujung-ujungnya nanti ke baterai yang murni. Untuk baterai ini yang menggunakan teknologi hidro, yang nanti itu menjadi FHP, kemudian menjadi prekursor, kemudian menjadi katoda, nanti menjadi industri baterai. Industri baterai ini alhamdulillah ini sudah. Mungkin tadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Eko bicara soal sumber daya alam. Kebetulan di sini ada Ketua Bidang Sumber Daya Alam PDH ini. Diskusi selanjutnya aktivitas BD dan relasi dengan Kementerian Perindustrian yang berhubungan dengan sumber daya alam, bisa nanti kita kolaborasi Pak Ketua Bidang. Nah, karena memang sore hari ini kita berbicara soal industrialisasi, jadi Sumber daya alam, Pak. Atau saya manggilnya dari Bapak ini. Manggilnya mungkin ya, sama Undang Ratna Sari kan itu. Untungnya yang auditor internalnya diajak. Berani nggak Bapak kasih kesempatan? Tertentu lebih baik mengembangkan mobil yang baru diwacanakan atau yang sudah established? Ya kan? Yang sudah established kan jelas. Per bulannya berapa? Mempunyai kader yang memiliki intelektualitas dan daya juang yang tinggi. Ini harus bisa menjadi jaringan yang solid sehingga mampu menggerakkan rantai pasok perekonomian yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi masih banyak rantai pasok ini yang belum tersambung. Itu kalau bisa kader-kader muda ini membangun itu. Dan kemudian kita butuh SDM dengan nasional, tinggal nanti integral efeknya ini tentunya akan bisa menumbuhkan pertumbuhan industri. Bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak muda bukan hanya memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga sangat strategis untuk bicara soal industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi 2030-2045 diprediksikan ada letupan bonus demografi sekitar 64% dari jumlah penduduk Indonesia, yang artinya memang pemuda itu memiliki nilai yang sangat besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 di sektor industrialisasi. Khususnya ketika berbicara soal hilirisasi industri, yang saya kira itu menjadi hal yang perlu untuk dimaksimalkan oleh anak muda hari ini. Kenapa? Karena anak muda dituntut untuk memiliki skill seiring dengan perkembangan zaman dan mewujudkan apa yang menjadi target Indonesia 20 tahun ke depan, bisa berkompetisi secara global. Ya, saya kira itu. Untuk terkait industri, menurut Bapak industri sektor apa yang paling strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Industri yang paling strategis saya kira banyak, apakah itu bersumber dari renewable ataupun unrenewable, yang bisa diperbaharui ataupun tidak bisa diperbaharui. Yang tidak bisa diperbaharui kayak misalnya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam inilah yang kemudian perlu dipikirkan alternatif ke depannya supaya bisa diperbaharui, seperti misalnya industri energi terbarukan ataupun bagaimana sektor-sektor industri yang dari sumber daya alam itu bisa mengikuti perkembangan era, semisal bicara soal industri hijau, di mana bisa bicara soal keberlanjutan atau sustainable environment gitu. Oke, mengingat kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya bagaimana tantangan dan peluang industrialisasi di Indonesia? Banyak tantangan dan peluang sebenarnya kalau kita berbicara soal industrialisasi, mulai dari sumber daya manusia, tetapi memang yang paling penting adalah sumber daya manusia. Industrialisasi bisa berjalan dengan baik ke depannya ketika disokong oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Artinya generasi muda hari ini di Indonesia 10-15 tahun ke depan perlu untuk memaksimalkan diri, memiliki skill agar bisa menggerakkan berbagai macam sektor yang kompatibel ke depannya, baik itu secara regional ataupun secara global. Saya kira itu. Terima kasih. Oke.